Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allahu wa iyyakum. Bertemu kembali bersama saya Abu Zubair Hawari pada video singkat seputar pendidikan, pembinaan dan pembentukan generasi Islam yang saleh, yang menjadi harapan kita semuanya. Nah, video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Pada bagian ini, di antara tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam masalah pembinaan jasmani dan rohaninya, pembinaan jasmani ya, masalah berobat. Orang tua juga bertanggung jawab ketika anaknya sakit, maka dia berkewajiban dan memiliki mas'uliyah, tanggung jawab untuk membawa anaknya berobat atau mencarikan obat untuknya untuk menjaga kesehatan jasmani sang anak. Nah, Islam, agama kita yang mulia dan sempurna ini menganjurkan kita untuk berobat dengan obat-obatan yang masyru'ah, obat-obatan yang disyariatkan. Obat-obatan yang disyariatkan itu bisa dengan obat-obatan tradisional, tibbiyah atau tradisional an-nabawiyah, tibbun nabawi atau yang dikenal dengan tibbun nabawi. Ya, ada bekam, kemudian ada fasdu, kemudian juga mengkonsumsi obat-obatannya atau herbal nabawi seperti habas sauda atau jinten hitam itu, kemudian madu, ya, korma dan seterusnya. Ya, buah tin, zaitun itu juga untuk kesehatan karena di dalam Al-Quran juga disebutkan. Atau obat-obatan yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti juga berobat dengan cara ruqyah. Nah, ruqyah ini tidak harus kena gangguan jin, bukan berarti yang diruqyah hanya orang kena gangguan jin atau kena sihir saja. Bahkan sakit demam bisa diruqyah, sakit kepala bisa diruqyah, sakit perut bisa diruqyah. Kena hewan-hewan yang berbisa juga bisa diruqyah. Karena ruqyah itu kan membacakan Al-Quran dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara obat-obat yang diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga berobat dengan obat-obatan medis. Ini termasuk perkara yang dianjurkan juga, ya. Namun juga tidak berlebihan. Artinya anak kalau masih sakit-sakitnya belum membutuhkan obat medis, jangan dibiasakan untuk berobat dengan obat-obatan kimia, ya, yang mengandung bahan-bahan kimia. Kalau hanya demam, karena demam itu sendiri sebenarnya adalah reaksi dari tubuh si anak ketika melawan penyakit itu. Nah, kecuali kalau memang kita sudah berusaha mengobatinya dengan obat-obatan yang lain selain obat medis, ya, yang hal yang dimubahkan, dibolehkan oleh syariat, tapi ternyata sudah sehari, 2 hari atau 2 hari, 3 hari belum ada perkembangan, maka tidak masalah kita juga periksa ke dokter agar kita mengetahui apa sebenarnya penyakitnya. Namun di sini perlu kita ingat, hendaklah kita juga berhati-hati dan waspada, jangan sampai mengobati anak dengan obat-obat yang diharamkan di dalam agama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa, fa idza asaba ad-dawa'u ad-da'a bara'a bi idznillah azza wa jalla." Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan apabila obat penawarnya itu mengenai penyakit, pas untuk penyakit itu, maka dengan izin Allah akan sembuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha azza wa jal haitsu khalaqad da'a khalaqad dawa fatadawu." Sesungguhnya Allah azza wa jal ketika Ia menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan obatnya, maka berobatlah kalian. Nah, hadis ini hadis hasan, dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Dan hadis ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berobat. Berobat dengan cara apa? Dengan berobat medis atau berobat juga dengan ruqyah syar'iyyah atau herbal-herbal atau pengobatan tibbun nabawi, pengobatan metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu dawa, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu illa sam. Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan bersamanya penawarnya, obatnya. Obat tersebut diketahui oleh orang-orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak tahu. Jadi bisa jadi kita belum tahu saja obatnya. Illa sam, kecuali penyakit sam saja yang tidak ada obatnya. Maka sahabat bertanya, wa masamu ya Rasulullah? Apa penyakit sam itu ya Rasulullah? Qala al-maut, yaitu kematian. Kalau kematian nggak ada obatnya lagi, itu namanya sudah ajal. Maka tidak akan ada lagi yang bisa menghalanginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Ahmad Syakir, pentahqiqnya, salah seorang ulama ahli hadis dari Mesir rahimahullahu taala, mengatakan isnaduhu hasan. Nah, di sini ada tanggung jawab orang tua dan para pendidik terkait masalah berobat ini, yaitu para orang tua dan pendidik memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menanamkan kaedah penting pada diri anak. Apa kaedah itu? Tanamkan pada anak bahwa kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Obat-obat apapun yang dikonsumsi, dipakai oleh atau diberikan oleh orang tua kepada si anak, ajarkan kepada dia ini hanya sebab saja. Bukan obat ini yang menyembuhkan. Bukan obat ini yang menghilangkan panas demamnya. Bukan obat ini yang menghilangkan sakit perutnya. Tanamkan bahwa Sang Maha Penyembuh, Asy-Syafi, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting, ini akidah, tauhid. Sehingga dia tidak bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang tua, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ketika anak sakit, selain kita ajarkan dia berobat dan juga meyakini bahwa obat itu hanya sebab, kesembuhan itu dari Allah, jadi harus minta kepada Allah. Juga tanamkan kepada si anak agar dia bersabar. Tidak banyak berkeluh kesah. Jangan cengeng. Apalagi meratap-ratapi takdir. Nah, dia harus bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin kalau sakit dia bersabar, ikhlas, dia akan dapat pahala, dan itu jadi penghapus dosa-dosa. Ajarkan itu kepada anak kita. Sampaikan kepada dia bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibtu li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan seorang mukmin itu seluruh urusannya adalah baik. In asabahu ma yuhib hamidallah. Kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia puji Allah. Wa kana lahu khair, itu yang terbaik untuknya. Wa in asabahu ma yakrah, jika dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak dia sukai, penyakit misalnya, kesusahan misalnya, permasalahan misalnya, fasabir, dia bersabar, kana lahu khair, itu yang terbaik untuknya. Walaysa kullu ahadin amruhu kulluhu khairin illa lil mu'min, dan tidak ada orang yang setiap urusannya baik dalam ketika suka maupun duka, saat senang maupun susah, tapi urusannya baik kecuali seorang mukmin. Jadi mukmin itu begitu, kalau dia dapat nikmat bersyukur, alhamdulillah. Serahkan kepada Allah, ini nikmat, ini akui dari Allah. Kalau dia susah, sakit, bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga sampaikan kepada anak-anak kita itu, ajarkan kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Ajarkan kepada dia, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa kesusahan, kesulitan, beban jiwa yang berat, kesedihan, letih, lelah, sampai bahkan tertusuk duri kakinya, melainkan Allah akan hapuskan dengan itu kesalahan-kesalahannya. Syaratnya apa? Sabar, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima takdir Allah yang baik dan yang buruk. Sadar dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapkan pahala darinya. Dengan demikian tumbuhlah si anak itu anak yang sehat, kuat, dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sakit dia tidak lemah, dia akan berusaha, karena itu yang diajarkan oleh Islam. Dan ketika dia berusaha itu, dia harus tahu bahwa usaha dia ini hanya sebab,
maka dia tetap menggantungkan hatinya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.